Ya, melanjutkan dialog dalam jurnal pagi kita membahas mengenai deponering. Jaksa Agung dipolisikan masih bersama dengan Wakil Ketua Umum ISPPI, Pak Sisno. Tadi ada penelpon Pak Robi dari Palu, mungkin boleh ditanggapi dulu sedikit, Pak. Ya, terima kasih Pak Robi. Tadi mungkin perlu diluruskan, tetap seperti yang selalu diungkapkan oleh Pak Jaksa Agung, itu bukan hak prerogatif, tidak pernah ada. Yang ada kewenangan deponering. Pasal 35 itu. Tadi ada syaratnya. Nah, itu. Kemudian dengan ini sudah dilakukan, tadi kita negara hukum, ada proses hukum, tapi ini karena kelihatannya ada nuansa politik sudah dilakukan ya, untuk kelompok kita pengawal tegaknya negara hukum ini mengajukan ke DPR. Yang secara hukum tentunya sudah bahkan dilakukan oleh pelapor, oleh korban untuk pra-peradilan kasus novel. Mungkin bisa saja PT UN yang bisa nanti mencabut atau menyatakan tidak sah ya tentang keputusan pejabat publik ya, pejabat negara. Itu PT UN maupun pra-peradilan. Buat kita warga negara akan mengajukan uji materi. Uji materi berarti ke? Bisa kalau ini bertentangan dengan sesama undang-undang, kita ke Mahkamah Agung. Kalau ini bertentangan dengan konstitusi, kita akan bawa ke Mahkamah Konstitusi. Itu. Kemudian pada waktu kita ke DPR, DPR mendorong. Kalau Anda semua menganggap ini adalah pelanggaran hukum, karena di pasal 241 ya, penyalahgunaan wewenang, itu silakan aja dilaporkan. Itulah kemudian 18 kelompok ini rame-rame kita ke Mabes Polri. Yang kemudian pelapornya adalah Ketua Kongres Advokat Indonesia, yaitu Saudara Ardi SHMH. Itu dilaporkan ke Mabes Polri. Walaupun kita tahu sudah itu, laporan ini ya pasti akan mentok lah. Mentoknya ya Pak? Iya pasti lah gitu kan. Dari polisi lengkap ke jaksa, jaksa laporin Jaksa Agung, mentok juga. P18, P19 terus. Jadi tujuannya apa Pak kalau udah tahu mentok paling kok masih? kita tahu bahwa itulah hak negara hukum, warga negara itu berhak mengoreksi. Kemudian dalam proses penegakan hukum yang mutlak ya, karena negara hukum penegakan itu mutlak untuk demi tegaknya negara itu sendiri. Jadi itu perlu diberitahukan lah gitu, bahwa yang selama ini jadi pomeo ya, hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, sekarang ini ada yang tajam ke atas. Artinya pejabat tadi itu ya, diajukan, diproses. Tapi ditumpulkan oleh deponering ini. Tetap aja ya. Oke, terhubung dengan penelpon berikutnya, ada pemirsa dengan Pak Heri dari Surabaya. Selamat pagi Pak Heri. Ya, selamat pagi. Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi ya. Ya, silakan Pak, langsung tanggapannya. Iya. Bapak langsung saja berbicara lewat telepon, tidak usah mendengarkan yang di TV agar bisa tersambung lebih cepat Pak, silakan. Kita sebagai rakyat biasa dipertontonkan contoh. Bapak langsung saja berbicara lewat telepon, tidak usah mendengarkan. Ya, kita dipertontonkan dengan contoh bahwa ini diberikan contoh yang tidak baik untuk rakyat. Kenapa? Karena negara kita negara hukum. Sehingga kalau kita menegakkan hukum, tentu harus tidak boleh melanggar hukum itu sendiri. Kalaupun dikatakan bahwa ada dua perbedaan kelompok perbedaan pendapat dan segala macam seperti yang penelpon pertama tadi, justru untuk menyatukan perbedaan itu dasarnya harus hukum. Contohnya misalnya, sudah jelas sampai sudah masuk ke pengadilan dan sudah diputuskan, ditetapkan tanggal sidangnya, itu berarti sudah sesuai dengan hukum semua. Lah bagaimana kok bisa menegakkan hukum tapi melanggar hukum itu sendiri? Jelas ini orang-orang yang dosen-dosen di Fakultas Hukum kalau mahasiswanya bertanya, bingung jawabnya. Ini masa depan kita harus sekecil apapun, contoh keteladanan pimpinan yang paling atas itu harus menjadi keteladanan untuk kedepannya. Itu yang menjadi masalah kita. Ini bukan masalah kecil ini. Kalau menurut saya, bubarkan aja Fakultas Hukum itu. Karena kita mendapatkan contoh yang tidak baik dari seorang pimpinan yang tertinggi. Menafsirkan saja sudah penafsiran pribadi. Dasarnya harus jelas, penafsiran itu harus jelas, fakta dan data dan semuanya. Ini bukan pribadi. Pak Heri. Antara hak dan kewenangan dijadikan menjadi hak.
Terima kasih Pak, pesannya sudah kita tangkap Pak Heri. Ada pro dan kontra tadi. Iya baik, terima kita kasih. Orang sederhana saja lah. Ya, terima kasih Pak Heri, selamat pagi. Kita akan langsung sambung dengan penelpon berikutnya. Ada Pak Theo dari Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Theo. Iya. Silakan langsung Pak. Jadi begini Pak, saya yang pertama ini hal baru lagi nih. Ini asik Pak. Kalau dulu Polri sama KPK itu buaya sama cicak, kalau ini Polri sama Kejaksaan, Polri sama Kejaksaan ya buaya kadal nih Pak. Jadi begini Pak, kita dukung ya proses yang sedang dilakukan oleh ISPI, ya. Pak Isno, saya kira gini, apa yang sedang dilakukan ISPI itu tentunya akan dipantau oleh masyarakat. Ini jangan sampai kemudian hanya gertakan Pak. Begitu mau maju lalu hilang lagi karena sedang aparat penegak hukum sedang berhadapan. Saya kira begini Pak, pada dasarnya saya sepakat dengan Bapak. Kalau di pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan itu wewenang Pak, bukan hak. Kalau namanya wewenang, maka dalam aplikasinya seorang pejabat publik, dia pada saat penerapan kewenangannya itu dia harus menggunakan referensi undang-undang yang ada, lalu juga meminta pertimbangan-pertimbangan dari pihak-pihak terkait. Tetapi kalau hak itu ada unsur kemutlakan di sana, ya. Jadi bukan hak Pak. Yang kedua, Abraham Samad sama Bambang Wijayanto itu juga manusia Pak, bukan malaikat, ya. Kita masih ingat kalau kita flashback kembali, persoalan Pak Abraham Samad itu sangat miris ketika PDP Perjuangan membongkar pada saat Pilpres kemarin rumah kaca Pak. Pada saat beliau tidak diakomodir, beliau sempat mengancam. Nanti lihat saja si Pak Wakapolri sekarang itu, kan itu masih kita ingat tuh Pak. Sekarang gini Pak, prinsipnya Pak Abraham Samad dengan Pak Bambang Wijayanto itu juga manusia Pak, punya kesalahan. Oke, terima kasih. Siap Pak Theo, terima kasih. Kita sudah tangkap pesannya lah ya. Kita berikan kesempatan untuk Pak Sisno menanggapi dulu. Mungkin Pak Heri tadi dari Surabaya. Bubarkan saja katanya Fakultas Hukum. Itu yang dirasakan. Jadi yang di 18 elemen ini termasuk ada dari UGM, ada dari IPB, ada Persatuan Sarjana, Pasca Sarjana dan Doktor. Ini menyatakan tadi mahasiswanya ini dia kuliah juga bingung gitu loh. Nah, itu yang memang ini. Dan ternyata tadi dari 3 kebetulan 1 katakan kalau dianggap yang pro Kejaksa Agung, yang 2 kebetulan dianggap kalau pro kita untuk pengawal penegakan hukum gitu kan. Jadi ini 18 ini juga spontanitas semua. Ternyata tadinya saya pikir saya dengan Poliswot, dengan Perhimpunan Magister Hukum. Tapi ternyata begitu kita datang ke DPR ada 18 elemen dan kemudian saat itu membuat kita pernyataan sikap. Karena tadi ini kalau boleh dibacakan banyak ini. Tapi tadilah yang dari hukum, bahkan ada keluarga besar mahasiswa, ya, ada kemudian tadi aliansi mahasiswa, ada badan eksekutif mahasiswa. Jadi ini mengkritisi. Ini yang memang perlu, makanya kami menyatakan di 18 elemen ini paling tidak, dan tadi ternyata ada pendukung mungkin lebih dari 18 elemen ini, kita mengawal tegaknya negara hukum. Tentu hukum itu yang harus dilakukan. Nah, sekarang kemudian ada salah satu sistem criminal justice system. Mestinya itu dipegang teguh. Kalau sudah penyidikan dilakukan kepada penuntutan, penuntut sudah menyatakan lengkap, mesti diajukan, apalagi sudah dilakukan penetapan. Ini kan sangat kejam gitu loh. Kasihan korban ini, siapa yang melindungi? Sudah dijadwal, diulur-ulur sampai kadaluarsa karena kebetulan mau daluarsa. Kalau ASBW ini juga mau daluarsa mungkin ditunggu-tunggu sampai daluarsa. Tapi karena masih lama nggak pakai nunggu daluarsa. Jadi itu sudah menyalahi prinsip-prinsip hukum tadi. Unsur-unsur hukum tadi udah disinggung. Jangan kata-kata hak prerogatif. Ini kewenangan deponir. Itu saja sudah selalu disalahgunakan. Ya. Dari situ kita besarannya kita negara hukum, Mas Restat. Kita bukan negara kekuasaan yang mastat.
tadi ini sepertinya ada unsur menggunakan seperti kita dalam keadaan negara berdasar kekuasaan. Itu yang perlu diluruskan. Yang sambungan dari Pak Teo dari NTT tadi yang menyatakan bahwa wah ini babak baru nih, dulu ada cicak lawan buaya, sekarang kalau itu mungkin enggak ya, karena saya kan bukan polisi. Saya sudah masyarakat gitu loh. Jadi ini bukan antara polisi dan jaksa. Ini adalah hukum ya gitu yang dan kami tadi memang bahwa Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian itu semua komunitas yang bergerak di bidang perpolisian. Sehingga anggotanya salah satunya adalah polisi aktif, purnawirawan, kemudian ada sarjana-sarjana terkait dengan perpolisian. Jadi itu, makanya masukan-masukan itu banyak ke ISPI, keluh kesah. Dari tadi ada yang menyambut gembira dengan deponering, ini menangis semua insan Bayangkara, insan penyidik. Campur juga ya. Nah, bagaimana langkah ke depannya setelah ada pelaporan seperti ini akan kita bahas di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa, Dialog dalam Jurnal Pagi akan segera kembali.